Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Dista Fitri dengan NIM 2005-9025. Izin untuk mempresentasikan draft proposal penelitian saya yang berjudul Peran Work-Life Balance dalam memediasi pengaruh Work-Family Conflict terhadap kinerja karyawan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kota Padang. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Syahrizal dan Ibu Nia Aryani Erlin yang telah mengampu pada mata kuliah Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, pada draft proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang bab pertama adalah bab pendahuluan, bab yang kedua yaitu kajian pustaka, dan bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Baiklah, latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu pertimbangan antara tugas di tempat kerja dan tanggung jawab keluarga seringkali menimbulkan konflik bagi karyawan. Hal ini dikenal sebagai konflik antara peran profesional dan pribadi, di mana banyak yang merasa kesulitan mencapai keseimbangan terutama saat jam kerja panjang dalam lingkungan kerja yang kompleks. Hal ini dikemukakan oleh Lingard dan Francis pada tahun 2006. Isu dari penelitian ini dikemukakan oleh Clark SC di tahun 2000, yaitu diantaranya adalah apabila seorang karyawan berhasil mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, mereka akan mengurangi beban peran yang mereka tanggung, mampu menjalankan peran dengan lebih efektif, mengalami tingkat depresi yang lebih rendah, meningkatkan pencapaian tujuan organisasi, mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan, memperbaiki performa organisasi di mana mereka bekerja, serta merasakan peningkatan dalam kepuasan bekerja. Lalu, karyawan yang tidak mengalami konflik tersebut mampu lebih baik mengatur diri mereka sendiri untuk menyeimbangkan berbagai peran yang dimiliki, memungkinkan mereka mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ataupun kinerja. Identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu pertama, karyawan mengalami tekanan yang berasal dari peran di tempat kerja dan tanggung jawab di lingkungan keluarga yang seringkali tidak sejalan, menyebabkan konflik antara kedua peran ini. Lalu, karyawan mengalami kesulitan mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, yang berdampak pada kesejahteraan mereka, kinerja individu, dan kinerja keseluruhan organisasi. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu peneliti hanya akan membahas mengenai pembatasan masalah dari penelitian yang difokuskan pada lingkup yang lebih spesifik terkait dengan peran work-life balance dalam memediasi pengaruh work-family conflict terhadap kinerja karyawan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional yang ada di Kota Padang. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan yang pertama diantaranya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis sifat konflik yang muncul dari peran profesional dan tanggung jawab keluarga yang bertentangan. Lalu, selanjutnya meneliti sejauh mana faktor-faktor seperti jam kerja panjang dan kompleksitas lingkungan kerja dapat memperburuk konflik ini. Dan mendalaminya sebagai alat untuk mengurangi dampak konflik antara pekerjaan dan keluarga terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, ada manfaat dari penelitian ini, yang terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu, penelitian ini dapat menjadi sumbangan terhadap pengembangan teori terkait konflik peran ganda antara pekerjaan dan keluarga, serta penerapan konsep work-life balance sebagai mediator dalam konteks organisasi, terutama di sektor perbankan. Lalu ada manfaat praktis, di antaranya yaitu memberikan pandangan yang jelas bagi manajemen organisasi, terutama di Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Kota Padang, untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung work-life balance guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kinerja organisasi. Baiklah, saya lanjut ke kajian teori. Yang pertama, yaitu ada kinerja karyawan. Dikemukakan oleh Prawiro Sentono, kinerja karyawan merujuk pada pencapaian hasil kerja yang dapat dihasilkan oleh individu ataupun kelompok individu di dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab serta wewenang yang dimiliki, dengan tujuan untuk mencapai target organisasi secara sah, tanpa melanggar hukum, dan selaras dengan prinsip moral serta etika.
Kinerja atau prestasi adalah refleksi dari pencapaian yang tercatat dari tugas-tugas spesifik atau kegiatan tertentu selama periode waktu tertentu. Dengan jelas, kinerja merupakan penilaian atas efektivitas suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu dengan fokus pada kualitas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, work-life balance. Dikemukakan oleh McDonald pada tahun 2013, work-life balance telah menjadi konstruksi sosial yang ada di mana-mana dan dikaitkan dengan banyak hal upaya organisasi dan kebijakan yang ditujukan kepada publik untuk meningkatkan pengaturan kerja yang fleksibel, keadilan dan hasil yang ramah keluarga. Lalu, work-family conflict. Work-family conflict adalah kondisi di mana terjadinya pertentangan antara peran-peran yang ada, di mana tuntutan dari pekerjaan dan keluarga saling bertentangan satu sama lain dalam berbagai aspek. Work-family conflict dapat terjadi ketika pekerjaan mengganggu kebutuhan atau tuntutan yang ada di dalam keluarga, atau sebaliknya ketika tanggung jawab keluarga mengganggu tuntutan dan kinerja di tempat kerja. Menurut Greenhouse pada tahun 1989. Penelitian terdahulu yang menjadi artikel rujukan utama dari proposal ini yaitu The Role of Work-Life Balance as Mediation of the Effect of Work-Family Conflict on Employee Performance oleh Muzakkar Isa dan Nur Indrayanti tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa work-family conflict mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap work-life balance dan kinerja. Work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan work-family conflict menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan melalui work-life balance. Berikut saya tampilkan kerangka pemikiran dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini berfokus pada peran work-life balance sebagai mediasi pengaruh work-family conflict terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Creswell dan Piano pada tahun 2007, mengartikan penelitian kuantitatif sebagai proses pengumpulan dan analisis data numerik. Hal ini digunakan untuk menemukan pola serta cara membuat prediksi, menguji hubungan sebab akibat, dan menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian menganalisis data dengan mempertimbangkan gejala-gejala yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam kehidupan manusia yang disebut sebagai variabel. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kota Padang. Lalu ada sampel. Menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, dikarenakan populasi dari penelitian ini tidak lebih dari 100, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel endogen atau Y. Variabel endogen adalah variabel yang variasinya dapat diterangkan oleh variabel eksogen dan endogen yang berada di dalam sistem. Variabel endogen diperlakukan sebagai variabel terikat dalam suatu himpunan variabel tertentu, mungkin yang dikonsepsikan sebagai variabel bebas dalam hubungan dengan variabel yang lain, menurut Sudaryono, tahun 2011. Variabel endogen dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan. Selanjutnya, variabel eksogen atau X. Variabel eksogen adalah variabel yang variabilitasnya diasumsikan ditentukan oleh sebab-sebab yang berada di luar model, menurut Sudaryono tahun 2011. Variabel eksogen dari penelitian ini yaitu work-family conflict. Lalu ada variabel intervening atau Z. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2013. Variabel intervening dalam penelitian ini yaitu work-life balance.
Lalu, instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner ini mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait work-family conflict, work-life balance, dan kinerja karyawan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis partial least square atau PLS dengan program Smart PLS. Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.